warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Akila. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang statistik non-parametris. Yaitu statistik non-parametrik ini digunakan untuk menguji hipotesis bila datanya berbentuk nominal dan ordinal dan tidak berlandaskan asumsi bahwa distribusi data harus normal. Selanjutnya ada karakteristik dari statistika non-parametrik. Yang pertama, cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi statistika parametrik atau yang berjenis kualitatif. Yang kedua, disebut juga distribution free statistic. Yang ketiga, didasarkan atas lebih sedikit asumsi mengenai populasi dan parameter dibandingkan dengan statistika parametrik. Yang keempat, ada yang dapat digunakan untuk data nominal, dan yang terakhir, ada yang dapat digunakan untuk data ordinal. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan statistika non-parametrik. Kita mulai dengan keuntungannya terlebih dahulu. Yang pertama, kadang-kadang tidak ada alternatifnya pada statistika parametrik. Yang kedua, uji non-parametrik tertentu dapat dipergunakan untuk analisis data nominal. Yang ketiga, uji non-parametrik tertentu dapat digunakan untuk analisis data ordinal. Yang terakhir, proses perhitungan pada statistika non-parametrik ini biasanya lebih sederhana dibandingkan pada statistika parametrik, khususnya untuk sampel kecil. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan. Yang pertama, uji non-parametrik menjadi tak berguna apabila uji parametrik untuk data yang sama tersedia. Yang kedua, uji non-parametrik pada umumnya tidak tersedia secara luas dibandingkan dengan uji parametrik. Yang ketiga, untuk sampel besar, perhitungan untuk statistika non-parametrik ini menjadi rumit. Nah, saya Ananda Nisyada dengan NIM 220620046. Nah, selanjutnya ada tes binomal yang digunakan untuk menguji hipotesis bial dalam populasi terdiri dari atas dua kelompok kelas. Nah, datanya berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kurang dari 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatillah dengan NIM 220620045. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang C kuadrat. C kuadrat merupakan satu sampel teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas, data berbentuk nominal dan sampelnya besar. C kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau biasanya disebut dengan menguji perbedaan rata-rata sampel independen dengan setiap sampel terdapat beberapa kelas ataupun kategori. Menurut Sugiono 2011 halaman 244. Rumus dasar C kuadrat yaitu X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FI kuadrat per FI. X kuadrat merupakan nilai C kuadrat, FO merupakan frekuensi yang diobservasi, kemudian FI merupakan frekuensi yang diharapkan. Mencari nilai E kuadrat, tabel dengan rumus DK sama dengan K kurang 1 dikali B kurang 1. Maksudnya tuh K ialah banyaknya kolom, sedangkan B ialah banyaknya baris. Hipotesis asosiasi yang akan menjawab apakah terdapat hubungan antara dua variabel dengan skala pengukuran variabel, kategori, dan data tidak berpasangan. Kriteria hubungan berdasarkan nilai p-value. Kriteria hubungan berdasarkan nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, sedangkan HA ditolak. Dan jika p-value kurang dari 0,05, maka HO ditolak, lalu HA diterima. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Rahmi Makfira dengan NIM 220620041. Baik, selanjutnya ada runtes, di mana runtes ini digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif atau satu sampel. Biasanya datanya berbentuk ordinal. Runtes ini menguji
Analisis runtas sebenarnya termasuk dalam kategori statistik non parametrik. Uji runtas biasa digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Pengujian dengan metode ini untuk kasus satu sampel. Prosedur runtas dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel yang acak. Suatu run seperti barisan observasi. Contohnya itu misal diambil contoh kasus dari 30 nilai siswa diambil dari populasi. Apakah pengambilan sampel ini bersifat acak? Data yang akan kita gunakan sebagai berikut. Misal nomor 1 sampai 10. Nilai ujiannya berbeda seperti 65, 45, 49, 74, 80, 90, 64, 57, 68, 54. Selanjutnya ada MC Neymar test. Nah, teknik statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya itu berbentuk nominal atau diskrit. Rancangan penelitiannya biasanya berbentuk before after. Jadi hipotesis penelitian merupakan perbandingan antara penelitian sebelum dan sesudah ada perlakuan atau treatment, atau membuktikan ada tidaknya perubahan. Selanjutnya ada contohnya sebagai berikut. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara random yang jumlah anggotanya itu berjumlah 200 orang. Sebelum sponsor diberikan, terdapat 50 orang yang membeli barang tersebut dan 150 orang lagi tidak membeli. Setelah sponsor diberikan dalam pertandingan olahraga, ternyata dari 200 orang tersebut terdapat 125 orang yang membeli dan 75 orang yang tidak membeli. Dari 125 orang tersebut terdiri atas pembeli tetap 40 dan yang berubah dan tidak membeli ada 85. Selanjutnya dari 75 orang yang tidak membeli itu terdiri atas yang berubah dari tidak membeli menjadi membeli ada 10 orang dan yang tetap tidak membeli ada 65 orang. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya sebagai berikut. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan nilai penjualan setelah dan sebelum ada sponsor, di mana ada sponsor pembelinya semakin meningkat karena sesudah ada sponsor jumlahnya meningkat, maka hal itu berarti sponsor yang diberikan pada pertandingan olahraga mempunyai pengaruh yang nyata terhadap nilai penjualan secara signifikan.